Vipot Skensa. Di video kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Beliau akan menemani kita membahas tentang DKV dan dunia kerja anak DKV. Please welcome to Pak Faizal Firdaus. Halo semuanya. Si hai dulu Pak, sobat halo Penpot. semuanya, anak-anak DKV yang hebat dan luar biasa ya. Terima kasih sudah diundang Bapak di acara podcastnya anak 11 DKV ya. Sebelumnya Bapak cuman pesan tetap semangat, itu aja. Gimana Pak perasaan Bapak ketika Bapak diundang? Sebenarnya awalnya itu Bapak pertama dikabarin sama Pak Rizky ya, sama Pak Rizky, Pak, Bapak bisa nggak jadi narasumber ya di podcastnya anak DKV. Wah, kata Bapak seru nih. Ya bisa, kata Bapak. Cuman kemarin reschedule jadwal ya, ada jadwalnya, ada banyak yang podcast juga. Akhirnya kita bisanya hari ini ya untuk podcastnya. Oke, sebelum masuk pembahasan, Bapak boleh nggak perkenalkan diri dulu buat sobat Penpot yang belum tahu Bapak? Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya nama Bapak Faizal Firdaus. Bapak sudah mengajar di SMK 1 Rangkas Bitung ini sudah hampir kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Nah, riwayat pendidikan Bapak sekarang masih S1. Kebetulan Bapak lagi melanjutkan kuliah ke jenjang S2, sudah hampir 1 tahun di Universitas Budi Luhur. Sekarang di semester 2. Nah, mohon doanya juga kepada semuanya, podcast-podcastnya, penontonnya, supaya dilancarkan untuk S2-nya, itu aja. Selanjutnya Bapak mengajar di DKV dan broadcasting perfilman di Mapel Produktif. Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Kalau untuk mengajar dari 2016 ya, dari 2016 Bapak masuk ke sini, berarti 7 tahun ya, 7 tahunan ya, 2003 ya, hampir 7 tahunan, dari 2016. 2016. Betul ya? Iya, 7 tahun. Betul, ya. Oke, di jurusan DKV ini Bapak ngajar apa? Kebetulan Bapak ngajar teknik pengolahan audio video. Oh, jadi khusus di audio video gitu? Ya, editing audio dan video. Nah, dengar-dengar nih Pak, Bapak dulu ngajar di jurusan TKJ. Sekarang kenapa Bapak bisa di DKV, mengajar di DKV? Jadi dulu itu kebetulan Bapak pas awal masuk Bapak itu memang ditugaskan ya, namanya mengajar kan ditugaskan oleh sekolah ya, dan dari bagian kurikulum juga yang membuatkan kita nih mau mengajar di mana nih gitu. Nah, kebetulan basic Bapak dulu di TKJ dulunya, basic untuk kemampuan skillnya gitu. Akhirnya Bapak dialihkan ke TKJ. Oke, menurut Bapak nih pengertian DKV itu apa aja Pak? Kalau menurut Bapak, DKV itu kan desain komunikasi visual ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak, dulu itu nama program pengarahnya multimedia ya, multimedia. Sekarang berubah kakak, berubah kompetensi kalian karena kita mendapat program SMPPK ya. Nah, akhirnya berubah menjadi desain komunikasi visual. Nah, kalau desain komunikasi visual itu yang sekarang lebih ke desain cetak berupa visual yang bisa kita lihat desainnya dan bisa kita cetak, kayak misalnya membuat poster atau banner, spanduk dan lain-lain. Oke, perbedaannya MM sama DKV itu apa aja sih Pak? Apa mungkin karena namanya aja atau ada unsur lain gitu? Untuk perbedaan multimedia dan desain komunikasi visual ya DKV ya. Menurut Bapak, kalau dulu itu multimedia itu kita lebih fokus kepada motion graphic, lebih fokusnya. Motion graphic itu apa aja? Yang pertama, kita dulu itu kalau multimedia lebih ke desain animasi. Oh, jadi animasi gitu Pak? Desain animasi 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Kalau yang DKV kan kita lebih ke desain cetak sekarang itu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Bapak kan udah masuk di jurusan DKV nih Pak, maksudnya kayak udah ngajar gitu. Yeah. Nah, keuntungan dari jurusan DKV ini apa Pak? Di keuntungannya dalam hal apa nih?
Mungkin buat anak-anak yang belajar di kafe itu keuntungannya apa aja Pak? Oke, kalau menurut Bapak keuntungan di jurusan desain komunikasi visual ini, kita itu bisa bekerja di luar dari perusahaan karena kita dibekali kemampuan skill desain. Nah, zaman sekarang sudah canggih karena zamannya banyak sekali sekarang marketplace yang menjual desain. Contohnya sekarang sudah ada Canva gitu. Nah, sedikit cerita nih, Bapak mau cerita. Dulu Bapak pernah kunjungan ke Bandung. Kunjungan ke Bandung itu ke Teknopark, ya, ke Teknopark. Nah, di situ itu tempat berkumpulnya orang-orang seni dari berbagai macam daerah. Nah, di situ disediakan oleh pemerintah pemerintah Kota Bandung, komputernya, terus alat-alat untuk mendesainnya, bagaimana nanti orang-orang yang memang punya jiwa seni dan jiwa desain untuk membuat desain poster misalnya atau spanduk dan segala macam, mereka berkumpul di situ. Nah, saya sempat berbincang gitu ya sama seorang yang sedang mendesain gitu. Ini kebetulan menurut Bapak adalah salah satu keuntungan kita ya sebagai yang anak-anak nih di jurusan DKV gitu. Keuntungannya apa? Karena contohnya nih di Canva itu banyak desain-desain yang memang nggak gratis ya, banyak desain-desain yang nggak gratis, banyak desain yang memang menurut kita bagus tapi itu harus berbayar gitu ya, harus kita berlangganan atau membelinya. Nah, ternyata setelah Bapak tanya, mereka lah gitu orang-orang yang membuat desainnya gitu, membuat desain posternya, desain teksnya, bannernya. Karena dan Bapak sempat tanya tuh keuntungan mereka tuh per bulan berapa gitu. Jadi mereka itu menjual desain itu kadang pakainya dolar ya, bukan rupiah. Menjualnya pakai dolar bukan rupiah. Jadi ya sekitaran $7 satu desain gitu kan. Kalau desain itu kan yang beli bukan hanya satu orang dua orang ya. Biasanya yang pakai kalau kita emang kebutuhan kita buat penting gitu dan urgent, biasanya orang nggak mandang buat harganya gitu. Yang penting kerjaan kita beres gitu buat di dunia industri. Gitu. Jadi keuntungannya di desain juga banyak ya Pak, apalagi kayak banyak yang kayak mungkin freelancer juga suka ngejual desainnya pakai dolar gitu ya Pak. Nah, betul itu. Nah, itu tadi yang Bapak bilang bahwa di Teknopark itu banyak orang-orang desain berkumpul dan penghasilannya lumayan gitu karena mereka sudah dibekali basic untuk membuat poster, banner gitu. Akhirnya mereka upload tuh ke marketplace yang salah satunya itu adalah websitenya Canva gitu. Panjang ya kalau misalnya diceritain kemarin bertanya gitu sama orang desainer di sana gitu. Pengalaman juga gitu itu. Oke. Kalau lulusan DKV itu kerjanya di bidang apa aja Pak? Kalau DKV itu sebenarnya kalau untuk liniernya ya DKV itu kayak di percetakan kalau untuk liniernya, tapi lebih ya sih kalau lebih dominannya ke percetakan karena ya itu tadi ya karena namanya desain komunikasi visual ya mereka yang pertama bagaimana mereka mendesain orderan dari konsumen sampai di proses cetak gitu. Nah Pak, untuk anak-anak yang PKL dari jurusan DKV ini biasanya tuh masuk PKL-nya itu di mana Pak? Kan banyak yang bilang tuh kayak anak DKV mah kerjanya di fotokopi gitu Pak. Ya kalau anak PKL sebenarnya harusnya di kayak percetakan atau di stasiun televisi gitu ya. Anak DKV itu seharusnya. Dan kalau misalnya anak-anak emang sebenarnya kalau anak-anak ada kemauan gitu ya, mereka bisa bikin kayak channel YouTube atau apapun itu yang bisa menghasilkan gitu, cuan gitu ya kalau bahasa anak muda sekarangnya. Nah, aplikasi apa aja yang dipelajari pas sekolah itu bakal kepake atau nggak nanti di dunia pekerjaan? Pasti kepake karena SMK 1 Rangkas Bitung ini alhamdulillah dikasih mandat oleh pemerintah pusat, dikasih program dari pemerintah pusat SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, dan kebetulan
yang dipilihnya itu adalah jurusan DKV itu, Nah, kenapa? Karena dengan ada program SMKPK ini, kita di sekolah, baik dari jajaran di sekolah ini semuanya nih, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian humas, bagian yang berhubungan dengan industri, kita sering gitu berhubungan dengan dunia industri, baik di lokal maupun di luar daerah gitu. Kita sering karena itu ada programnya gitu, dan harus memang kita jalankan gitu. Oke. Pak. Wah, ya. Waduh, terima kasih nih. Minum dulu Pak, boleh? Minum dulu ya? Iya, boleh. Sambil santai. Oh, ini teh manis ya? Udah? Boleh? Ya, Oke. lanjut. Nah, kan tadi denger-denger Bapak jadi walasnya DKV ya Pak? Nah, serunya jadi walas DKV kelas 12 itu apa aja sih Pak? Serunya jadi walas kelas 12 ya? Iya. Kalau menurut Bapak, pengalaman pribadi ya, mereka itu yang pertama serunya itu mereka itu sudah beranjak dewasa lah ya, sudah beranjak dewasa. Karena ibaratnya kalau misalnya jadi walas masih kelas 10, kelas 11 gitu, masih wali kelas itu masih harus menuntun anak-anak itu, kayak ibaratnya labil gitu ya, anak-anak sekarang itu suka labil gitu. Nah, dan kelas 12 ini ya nggak terlalu karena mereka udah dewasa dan mereka juga sudah mulai PKL gitu ya, jadi mereka sudah banyak lah pengalamannya di luar maupun di sekolah gitu. Jadi intinya ya sudah bisa membedakan lah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi Pak, pas mereka PKL itu Bapak masih ngawasin gitu nggak? Masih ngawasin mereka gitu? Iya, karena banyak orang tua yang nanya gitu ya, banyak orang tua wali murid yang nanya ke Bapak gitu bahwa anak saya gimana Pak di tempat magang gitu. Dan akhirnya Bapak sering komunikasi sama anak-anak di grup juga, suka komunikasi sama anak gitu, di kelas 3 itu gitu. Ya sama lah, Bapak juga khawatir ya, mereka namanya bukan ada di sekolah, mereka ada di tempat magang gitu. Nah Pak, pernah nggak sih jadi walasnya kelas 10 atau kelas 11? Walas kelas 10 ya, kelas 10. Pernah. Jadi, nah, bedanya apa Pak? Bedanya itu tadi gitu, kelas, bahkan Bapak pernah dulu tuh walas kelas multimedia gitu. Ya bedanya itu tadi, karena kalau kelas 11 itu ya masih labil gitu ya, masih labil dan harus masih bangkang-bangkangnya nggak sih Pak? Ya masih harus kita kasih tahu lah gitu ya. Iya. Jadi kita tuh harus ekstra lah gitu, harus ekstra gitu jadi wali kelas. Banyak sekali gitu misalnya adu-aduan dari BK atau dari mana gitu, tapi ya bisa diselesaikan lah gitu. Oke Pak, kesusahan yang biasanya dialami anak DKV pas di dunia kerja itu apa aja Pak? Nah, kebetulan ini sekalian ya Bapak memberitahu juga gitu kepada penonton, kepada semua anak-anak DKV gitu ya. Dan Bapak itu kemarin baru magang guru, ikut dari program SMKPK juga, kurang lebih 20 hari. Kalau Bapak tuh orangnya, kalau misalnya kunjungan industri itu ya, Bapak cerewet, nanya-nanya gitu. Cerewet Bapak, nanya-nanya gitu. Di sini tuh seperti apa gitu. Nah, kemarin Bapak magang di salah satu percetakan di Serang yang memang sudah terkenal ya percetakannya. Nah, Bapak bertanya tuh, Pak, anak-anak itu di tempat anak-anak yang di sini tuh lulusan SMK ada nggak Pak? Oh ada, banyak katanya. Nah tapi beliau bercerita bahwa anak-anak yang fresh graduate ya, yang fresh graduate itu yang memang sudah baru lulus dan kerja gitu, mereka tuh kemampuannya dan skillnya itu bagus, luar biasa kemampuannya, tapi mentalnya yang kurang. Nah, Bapak sampai bingung gitu ya, mentalnya yang kurang. Nah mungkin karena karena teknologi, perkembangan teknologi itu sekarang udah pesat gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan itu bisa instan gitu ya, nggak kayak dulu kita mau apapun kayak misalnya ngeprint, kayak misalnya mau bikin banner juga harus kita ngedesain dari awal gitu. Sekarang udah ada banyak template ya, template di
Canva. di Canva gitu ya. Tuh. Nah, menurut Bapak sendiri, keterampilan apa yang harus dimiliki sama anak DKV? Keterampilan. Kalau keterampilan anak DKV itu yang pertama yang penting anak itu harus punya kemauan dulu. Nah, harus punya kemauannya apa? Karena kalau kita orang yang malas gitu ya, nggak mau berubah gitu ya, harus berubah dulu mindsetnya bahwa saya ini pengen menjadi desainer gitu, pengen menjadi anak DKV gitu, desain komunikasi visual. Nah, untuk kemampuannya ya harus itu tadi ya, harus bisa desain ya, ibaratnya punya tingkat kreativitas yang tinggi itu. Dan memang harus menguasai beberapa aplikasi desain ya, yang terutama itu. Sebenarnya zaman sekarang gak terlalu ini ya, gak terlalu susah ya buat kita bisa ya, karena banyak sekali sekarang di YouTube itu tutorial yang sudah sudah mengajarkan bahwa cara pakai aplikasi ini tuh gimana gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, kalau kita buat desain untuk spanduk atau poster dan lain-lain gitu, penyocokan warna itu penting nggak sih Pak? Karena kan keselarasan warna juga ngebantu buat bikin kayak, oh iya ini menarik gitu Pak. Ya, betul sekali. Karena penyelarasan warna itu kenapa dibilang penting? Karena yang pertama orang ya, ketika melihat visual ya, karena visual itu apa yang kita lihat gitu. Pertama pasti dari warnanya. Nah, kalau warna itu kan umum ya. Artinya umum itu karena masing-masing orang itu punya kesukaan warnanya masing-masing gitu. Misalnya kita desain dengan warna dasar, backgroundnya warna pink gitu. Tapi ada orang yang memang nggak suka sama warna pink gitu. Nah, itu penting sih gitu, penting sekali kalau untuk masalah warna ya. Asalkan jangan terlalu jomplang ya, warna dari warna kuning misalnya ke warna merah gitu. Karena kan terlalu jomplang ya. Gitu. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang magang nih, Bapak ini kan baru selesai magang. Nah, kenapa sih Pak guru ada magangnya? Bukannya guru kan udah istilahnya udah melewati pelatihan-pelatihan yang sangat banyak gitu. Kenapa guru masih ada magangnya nih Pak? Nah, betul. Bagus nih pertanyaannya. Kenapa guru itu harus ada magangnya? Dan itu kan memang adalah salah satu program dari SMKPK ya. SMKPK. Betul, guru juga sudah banyak nih mengikuti pelatihan-pelatihan tentang untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya, baik dari keterampilan gitu ya. Nah, kenapa ada magang? Karena sekolah ini pengen tahu nih di industri itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu buat anak-anak kita nih gitu. Apakah aplikasinya cocok nih dengan kita gitu. Di dunia kerja itu di sana itu ngapain gitu. Dan memang kerjanya seperti apa gitu. Nah, Bapak itu kemarin menyesuaikan gimana dengan sekolah gitu. Akhirnya sama Bapak juga di sana magang, dan memang karena dipercetakan ya itu tadi ya, magangnya bikin poster, bikin banner, cetak poster, cetak banner gitu, banyak gitu. Banyak sekali gitu. Kok bisa sih Pak Bapak kepilih jadi guru yang magang di luar? Dari sekian banyak guru, kenapa Bapak yang bisa kepilih gitu? Kenapa Bapak yang dipilih ya, karena yang nggak tahu ya Bapak juga. Mungkin sudah ditugaskan ya sama sekolah gitu, karena Bapak yang harus berangkat gitu ya. Dan udah ditugasin sama Bu Rini ya, ketua jurusannya juga ya. Tapi kayaknya mah gantian gitu ya. Semua pasti dapat Pak. Semuanya dapat gitu. Kan dulu pernah Bu Rini itu sama Pak Farhan, akhirnya Bapak gitu ya. Mungkin gantian lah gitu. Supaya kita semua guru DKV kemampuannya lebih meningkat lah gitu, dengan dunia industri lebih tahu gitu. Ada pengalaman menarik apa pas Bapak lagi magang? Yang mungkin lucu atau sedih gitu? Pengalaman menarik apa ya? Kalau pengalaman menarik itu ya menarik aja sih, karena seru ya, serunya karena di bidangnya gitu, suka gitu ya. Enjoy ya Pak? Enjoy di sana itu. Seru aja, dan di sana juga kan karyawannya juga baik-baik gitu. Sering kalau misalnya Bapak nggak tahu diajari gitu. Ya, jadi di sana itu magangnya itu ya. Intinya tuh sharing lah gitu ya. Sharing masalah. Sharing ilmu gitu ya Sharing Pak? ilmu, betul. Ada dukanya nggak sih Pak?
Dukanya ya mungkin karena jauh aja ya, jauh dari tempat, dari rumah gitu ya, itu tadi. Jauh dari rumah, harus menginap lah di sana selama 20 hari gitu. Dan kebetulan Bapak ngekos juga tuh di sana. Sempat ngekos, Pak? Ngekos di sana 20 hari. Berapa? Oke, 20 hari. Itu di mana, Pak? Nggak jauh dari tempat magangnya, ngekosnya itu. Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan ke siswa-siswi yang sedang magang? Buat siswa-siswi SMK 1 Rangkas Bitung yang sedang magang, jangan malu untuk bertanya ketika kalian disuruh ini untuk jurusan DKV aja atau semuanya? Semuanya aja. Semua jurusan ya, Semua buat semua jurusan. Jadi sama, Bapak juga dulu alumni SMK dan pernah magang gitu ya, pernah ngalamin. Intinya ya ketika kalian ada di tempat magang ya harus, yang pertama ya itu harus, karena kita bertamu ya, ibarat datang ke rumah orang, kita harus yang pertama ya punya adab lah ya, punya adab. Dan kalau misalnya nanti disuruh nih sama orang kantornya atau industri disuruh ngapain gitu ya, dan itu kalau misalnya kita nggak tahu, tanyakan gitu ya, jangan malu untuk bertanya. Karena kalau misalnya sudah terjun ke lapangan di dunia kerja itu, kalau misalnya kita salah, bisa jadi takutnya gitu ya, ketika di dunia kerja menjadi hal yang fatal gitu ya, buat perusahaan atau buat di kantornya gitu. Jadi yang kedua ya semangat lah gitu ya, semangat. Feelingnya beda nggak, Pak, waktu Bapak magang jadi siswa sama guru? Beda, feelingnya beda. Bedanya apa? Karena kalau waktu jadi siswa ya Bapak dulu itu, kita itu lebih nggak terlalu dikasih gitu ya, nggak open gitu ya, orang kantornya, orang industrinya nggak opennya dalam arti kita nggak dibebaskan nih untuk ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Paling ya dulu tuh pernah Bapak magang di Harko Mangga 2, pernah di Dinas Sekda juga pernah gitu. Jadi hanya sekedar pekerjaan kecil lah gitu. Tapi ketika jadi guru magang, pas Bapak datang ke situ juga, orang percetakannya gitu ya, ownernya, dia bilang wah ini mah udah ahlinya katanya, karena ini gurunya gitu yang magang gitu. Padahal ya sama-sama ya gitu, Bapak kesana juga belajar gitu, mencari ilmu gitu. Dan akhirnya kita dikasih tuh kerjaan-kerjaan yang memang buat percetakan itu gitu. Nah, menurut Bapak nih, anak sekolah yang lagi sekolah sekarang bisa nggak sih jadi freelancer? Bisa, pasti bisa. Yang itu tadi ya, yang penting kita itu punya niat dan kemauan sih, itu aja. Kalau jadi freelancer itu bisa. Dan justru Bapak support sekolah juga, insya Allah kalau misalnya anaknya punya kemauan, punya niat gitu ya, pengen jadi freelancer ya bisa, harusnya gitu. Karena ya lumayan kalau freelancer kan bisa menambah buat uang jajan gitu ya, betul ya, sepenghasilan gitu. Tapi Pak, menurut Bapak kalau freelancer nih pada saat sekolah itu keganggu nggak jam pelajarannya? Kayak mungkin dia nanti kurang fokus pada saat lagi sekolah gitu. Nah itu tadi, ketika kita mau menjadi freelancer, kita harus pikirkan dulu nih matang-matang, kamu sanggup nggak nih buat bertanggung jawab dengan sekolah kamu gitu ya kan? Kalau misalnya dalam hati kamu, niat kamu sudah bulat tuh, saya sanggup gitu, saya mau jadi freelancer dan tidak akan mengganggu pembelajaran di sekolah atau tugas-tugas di sekolah. Nah itu tadi yang Bapak bilang bahwa yang pertama itu niat, dan kemauan kita gitu. Kalau misalnya kita sudah sanggup, otomatis kita sudah mau tanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu, apa yang kita ambil gitu. Pak, menurut Bapak ada nggak sih lowongan freelancer buat anak-anak yang lagi sekolah gitu? Carinya di mana? Apa mungkin mereka masih bingung gitu untuk freelancer itu nyari loker di mana gitu? Kalau untuk freelancer ya sebenarnya sekarang zaman sosial media banyak sebenarnya. Kita bisa menjadi distributor barang atau distributor produk yang memang produknya sudah terkenal gitu. Ya kan? Ibaratnya sudah ada nih misalnya produk apa gitu, kayak misalnya produk krim gitu ya. Nah, kita bisa jadi distributornya tuh. Kita bekerja sama dengan produknya itu. Karena kalau misalnya kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang kayak produk-produk brand-brand yang sudah terkenal gitu ya, kita bisa jadi distributornya dan pasti dikasih harga murah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua yaitu tadi ya, karena kita ya misalnya kita orang DKV nih, ya kita
apa namanya, buatlah gitu ya desain, kita upload nih ke marketplace, contohnya misalnya ke Canva gitu ya, kita upload ke Canva, dan di situ kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan desain kita, ya pasti gitu, pasti beli, kan itu menghasilkan cuan ya, kalau bahasa kata anak mudanya sekarang, Iya. cuan gitu ya. Banyak ya, yang penting ketika ada peluang, lakukan gitu, jangan menunggu. Ketika ada peluang, lakukan, jangan menunggu gitu. Sekarang harus pintar-pintar mencari peluang gitu. Banyak peluang itu di mana-mana. Jadi konten kreator, freelancer, ya freelancer, betul ya? Iya. Jadi konten kreator juga salah satu freelancer gitu. Nah itu contohnya. Oke, Bapak kan lagi menunggu S2. Setelah lulus nanti ada nggak niat Bapak untuk jadi dosen? Atau yang dosen. iya jadi dosen. Kan keren tuh Pak jadi dosen. Ya, kalau untuk sekarang sih Bapak belum kepikiran ya, belum kepikiran untuk menjadi dosen gitu. Tapi kalau memang sudah ada rezekinya untuk jadi dosen, ya nggak apa-apa, boleh aja lah gitu lah. Tapi untuk sekarang Bapak masih melanjutkan S2 itu ya masih mencari ilmu lah ibaratnya. Karena ada pepatah kan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya, Iya, sampai ke negeri Cina ya. Makanya apa namanya, Bapak sambil apa namanya, ya belajar lagi lah gitu, pengen lebih mendalam lagi nih tentang komputer, tentang teknologi informatika gitu. S2 susah nggak sih Pak? Susah. Beda banget sama waktu S1. Ya, betul. Lebih susah sih menurut Bapak, karena kalau S1 itu kita lebih ke implementasi ya, lebih ke implementasi. Kalau S2 itu kita lebih merancang bagaimana kita membuat sistem, misalnya itu dari use case-nya, aktivitas diagramnya dan segala macam. Jadi merancang lah gitu. Lebih susah karena tugasnya juga banyak lumayan. Oke, pertanyaan terakhir. Pesan dan kesan Bapak selama berkarir apa aja Pak? Pesan dan kesan selama berkarir Iya. ya di SMK 1. Iya. Pesannya yang pertama buat anak-anak SMK 1 Rangkas Bitung, tetap semangat ya. Jangan sampai ketika kalian lulus, kalian apa namanya, harus sudah siap nih, sudah ancang-ancang nih ketika mau lulus ini, kalian mau melanjutkan ke jenjang pendidikan atau mau berkarir gitu ya, mau berkarir atau bekerja gitu. Dan Bapak bukannya ini ya, karena mencari kerja itu sekarang susah ya. Betul. Makanya selagi anak-anak masih sekolah di SMK 1 dengan fasilitas yang memadai, dengan alat yang mumpuni gitu ya, silakan belajar, praktek sampai alat itu bosan gitu ya ngeliat kamu gitu ya. Praktek terus gitu, pakai alat yang ada di sekolah, karena alat ada di sekolah itu ya buat dipakai gitu ya. Mendingan apa namanya, rusak karena dipakai gitu ya, daripada rusak tapi nggak dipakai gitu kan. Nah karena kan alat sekolah itu elektronik ya, namanya elektronik kan harus kita nyalain ya, harus kita pakai gitu. Ya intinya tetap semangat lah gitu ya, di zaman era digital ini kita harus jangan sampai ketinggalan teknologi, betul itu. Oke, nggak kerasa banget kita sudah di penghujung episode kali ini. Buat Pak Faiz, siapa Pak Faizal? Oke. Firdaus. Bapak susah banget namanya, Pak Iya. Faisal. Firdaus. Biasa kenapa dipanggil Pak Faisal Pak di SMK? Emang udah dari dulu? Ya karena dari dulu itu panggilnya udah Pak Faisal aja. Mungkin kalau Pak Faizal gitu kayak Zal gitu ya. Oke Pak, buat Pak Faizal, makasih banget udah nyempetin hadir di podcast Iya, kita kali sama-sama. ini. Udah sharing-sharing juga tentang dunia pekerjaan, dunia DKV. Dan buat kalian yang penasaran sama episode lainnya, jangan lupa ikuti kita dan share video ini ke teman-teman kalian. Kasih kata-kata terakhir Pak, atau pantun boleh ke Sobat Menpot. Kata-kata terakhir, aduh ini belum dipikirin kata-kata. Pantun aja Pak, pantun. Ini aja deh, karena podcast DKV ya, Iya. seorang desainer itu harus menjadi pembuat ya, jangan menjadi penikmat. Ya, itu. Tepuk Paham ya tangan sampai dulu situ semuanya, ya? tepuk tangan dulu. See you on Thursday. Bye. Oke.